Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala as-salata kitaban mawquta 'alal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa imamil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat masih diberikan iman dan Islam, taufik dan hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga nikmat-nikmat tersebut selalu ada di diri kita sampai akhir hayat kita sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya dan para istri-istrinya dan para tabi'in dan tabi'in. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan mereka semua di yaumil akhirat nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih di wilayah sholat. Kemarin hal-hal yang membatalkan daripada sholat kita sudah selesai. Kita masuk sekarang sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah dalam mazhab Syafi'i ya, berbeda pendapat. Yang masyhur, yang muktamad, yang kuat itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sholat berjamaah itu sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib berjamaah. Ya, sholat Jumat wajib berjamaah, tapi khusus laki-laki. Ada khusus tertentu buat sholat Jumat. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa menghukumi sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah artinya
dalam satu kampung kalau tidak ada orang yang sholat berjamaah maka semuanya dosa. Itu Imam Nawawi masih dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi yang jumhur, yang kuat, kebanyakan para ulama mengatakan itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Artinya pahalanya setingkat dari sunnah biasa. Jadi sunnah muakkadah, kemudian fardu kifayah, kemudian fardu ain. Ya. Jadi pahalanya sangat besar sekali. Nah, dalam fikih, ya, dalam Islam, syariat Islam, ya, pelaksanaan daripada sholat berjamaah itu ada tata caranya. Harus ada imam dan harus ada makmum. Harus ada imam dan harus ada makmum. Seorang makmum di dalam sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, dia mendapatkan fadilah atau keutamaan sholat berjamaah jika ketika lagi takbiratul ihram niatnya sholat berjamaah. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat mengikuti imam atau makmuman. Nah, mengikuti imam atau disebut mengikuti imamnya siapa tadi? Maulana, Nana. Nah, ya. Atau mengikuti sipulan, contohnya mengikuti imamnya namanya Nana. Saya sholat maghrib 3 rakaat wajib mengikuti Nana. Contoh disebut kayak gitu. Nah, ketika dia sebut mengikuti namanya aja boleh disebutin karena Nana sebagai imam. Kalau seandainya ya dia pakai isyarah Nana itu yang di depan, maksudnya Nana itu, maka walaupun namanya bukan Nana, orangnya beda, namanya Ustaz Jaman gitu, nggak taunya orangnya mungkin tingginya sama, pas selesai sholat lah ini Ustaz Jaman ini. Nah, kalau dia pakai isyarah itu yang di depan maka sah jamaahnya. Ini kalau pakai niat yang lain nih, biasa kita kan yang maklum imaman atau makmuman ya. Atau disebut namanya Nana, pas giliran dia selesai sholat, nggak taunya yang jadi imam beda. Nah, itu masalah. Nah, makanya para ulama dengan orang-orang tua kita, ya, para ulama mengatakan dengan makmuman, mengikuti imam. Walaupun kita nggak kenal imamnya. Kalau kita kenal imamnya, bagus. Mau disebut namanya, boleh, walaupun bukan nama aslinya. Atau dengan isyarah itu yang di depan juga boleh. Mengikuti imam. Atau mengikuti imam atau makmuman. Nah, kita yang gampang aja. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat. Aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat mengikuti imam. Atau makmuman. Yang bahasanya makmuman. Nah itu. Jadi harus ada imam, harus saja makmum. Seandainya ada orang sholat berjamaah di depan kita, kita lagi sholat lagi di tengah-tengah, ada jamaah di depan. Nah, ketika lagi sholat, kita sholatnya tidak makmuman. Kemudian pas di tengah-tengah sholat, udah selesai takbiratul ihram, mau ruku, kita berubah niat menjadi makmuman, nggak bisa, tetap dapat pahalanya sholatnya sendirian. Tapi ketika ada orang makmuman, ada seorang imam lagi berjamaah, kita baru datang, boleh kita atau bisa kita sebagai makmum. Atau ada orang yang sholat sendirian. Ada orang sholat sendirian, kemudian kita ngikutin dari belakang. Kita niatnya makmuman sah sholat berjamaah.
Sampai kapan dikatakan makmum itu mendapatkan fadilah sholat berjamaah? Sampai sebelum imam salam yang pertama. Kita udah imam udah lagi lagi tahiyat akhir ya. Kemudian kita udah Allahu Akbar, kemudian langsung duduk ngambil tahiyat akhir. Pas kita lagi duduk, baru duduk, kemudian imam assalamualaikum warahmatullahi, sah, kita mendapatkan fadilah sholat berjamaah karena udah ketemu. Tapi kalau imam udah assalamualaikum kita baru takbir, nggak ketemu. Kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat tidak boleh ketinggalan ya, minimal 1 rakaat. Jadi kalau kita datang Jumatan, sholat Jumat nih, kita datang Jumatan, kemudian ketemu imam lagi ruku rakaat kedua, kita langsung ruku, kita sah sholat berjamaah sholat Jumat. Jadi ketika ruku, kemudian selesai tahiyat, kita ngambil tambahin 1 rakaat. Karena kalau udah ketemu ruku masih aman. Tapi kalau kita ketemunya udah i'tidal, udah samiallahu liman hamidah, maka kita ngikuti imam, kita ganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Terus gimana? Kita nggak dengar khutbah, nggak apa-apa, nggak sholat Jumat, ya nggak apa-apa. Kecuali kalau kita sebagai ahlul Jum'ah, di situ ada 40 orang, nah yang 40-nya kita ahlul Jum'ah. Nanti kita akan bahas tentang sholat Jumat. Nah, itu beda lagi. Nah, kalau sekiranya udah kira-kira cukup 40 memenuhi syarat, kita masuk ke yang 41 atau yang ke 50. Nah, kemudian ketika lagi sholat Jumat kita baru datang, sholat Jumat kita sah. Apalagi dari awal masuk dapat rakaat kedua pun, kalau seandainya kita dapetin 1 rakaat, sholat Jumat kita sah. Nah, kecuali tadi kita ketemunya pas rakaat kedua Pak, stuma, samiallah, pas i'tidal, samiallahu liman hamidah. Nah itu kita ikuti imam, tapi kita sholat zuhur 4 rakaat. Paham ya? Tapi kalau kita dalam sholat 5 waktu ketemu imam sebelum dia salam yang pertama, Allahu Akbar, kita duduk, tiba-tiba baru duduk assalamualaikum warahmatullahi, ya udah kita langsung naik aja, kita tetap dapat pahala sholat berjamaah. Paham ya? Pahala sholat berjamaah. Nah, masalah niat, seorang imam dalam sholat 5 waktu ya, dalam sholat 5 waktu itu sangat dianjurkan untuk niat sebagai imam. Aku niat sholat maghrib 3 rakaat, aku niat sholat fardu maghrib 3 rakaat menjadi imam atau imaman lillahi ta'ala. Nah dia seperti itu. Maka kalau sekiranya seorang imam dia niat menjadi imam, makmum wajib. Jadi imam wajib, makmum niat makmuman wajib. Kalau dia tidak niat makmuman, maka dia tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Terus imam niat imaman sunnah. Artinya seorang imam ketika dia tidak niat sebagai imam, niat sholat maghrib 3 rakaat wajib karena Allah Ta'ala. Dia imam cuma niat kayak gitu, tidak nyebut sebagai imam. Sedangkan si makmuman, maka sholat berjamaahnya sah, si makmum dapat fadilah sholat berjamaah, si imam dapat sholatnya sendirian, nggak dapat pahala jamaah si imam. Ini dalam sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Paham ya? Kalau seandainya si imam merubah niat, tadinya sholat sendirian, tiba-tiba ada orang yang ngikuti jadi imam, jadi makmum, maka si orang yang sholat sendirian ini boleh merubah niat. Yang tadinya sebagai sholat sendirian, niat menjadi imam. Niat aja aku jadi imam, cukup.
Paham ya? Tapi kalau dalam sholat Jumat, hukum melaksanakan sholat Jumat tuh harus berjamaah. Ini ngomong lagi nih, sholat Jumat nih beda, bukan sama sholat yang 5 waktu tadi. Maka si imam dan si makmum dua-duanya wajib niat, yang satu imaman, yang satu makmuman. Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah. Nggak bisa sholat Jumat nggak berjamaah. Mau kita sholat Jumat sendirian gitu, nggak bisa. Kayak gitu. Sendirian. Jadi harus berjamaah. Jadi si imam wajib niat imaman, si makmum wajib niat makmuman. Itu kalau sholat Jumat. Tapi kalau sholat 5 waktu, si imam sunnah, ya kan, baca imaman, si makmum wajib membaca makmuman, niat bukan baca, niat makmuman. Ya, bagusnya ya si imam kalau pengen dapat pahala berjamaah, imaman, ya gitu. Seperti itu. Paham ya di situ ya? Jamaah. Oke, kita lanjut. Dibolehkan yang jadi imam itu laki-laki, yang jadi makmum laki-laki dan perempuan. Dan khunsa. Khunsa itu kalau bahasa kita orang yang punya 2 kemaluan. Bukan bencong. Bencong kejadian. Kalau ada kejadian orangnya biasa laki-laki atau orang perempuan terus belaga kayak laki-laki, itu enggak. Atau laki-laki belaga kayak perempuan, itu namanya bencong jadian, banci jadi-jadian. Ini maksudnya kalau khunsa itu adalah orang yang punya 2 alat kelamin. Adalah kelamin laki-lakinya ada, kelamin perempuannya ada. Apakah ada? Ada. Kayak gitu. Nah, seorang imam laki-laki, makmumnya boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh juga khunsa. Bahasanya khunsa. Nah, kalau imamnya perempuan, maka yang jadi makmum harus perempuan. Nggak bisa imamnya perempuan, makmumnya laki-laki, nggak bisa. Jadi pemimpin itu kalau laki-laki ya yang di belakang boleh laki, boleh perempuan. Tapi kalau perempuan nggak bisa jadi pemimpin. Jadi imam aja tidak sah kalau seandainya seorang perempuan mimpin laki-laki. Jadi dia jadi imam perempuan, kemudian makmumnya laki-laki, nggak sah jamaahnya. Jamaahnya tidak sah. Atau ada anak kecil yang belum balik dan dia belum ngerti apa-apa, belum balik, belum ngerti apa-apa, dia juga nggak bisa jadi imam. Nah, seorang yang baca Fatihahnya bagus, maka dia wajib jadi imam. Jangan dibalik. Kalau ada di sini ketahuan ada orang baca Fatihahnya bagus, makmum di jamaah ini, terus ada orang yang baca Fatihahnya nggak bagus tuh artinya salah. Terus yang nggak bagus atau yang salah baca Fatihahnya atau bahasanya nggak bisa baca Fatihah dengan benar, kemudian dia jadi imam, yang baca Fatihahnya betul, dia jadi makmum, maka jamaahnya tidak sah. Dapat pahalanya sholatnya sendirian, nggak jatuhnya jamaah. Jadi imam tuh benar-benar yang Fatihahnya benar. Kayak gitu. Jangan tahu baca Fatihahnya nggak benar kemudian jadi imam. Udah gitu imamnya maghrib, isya sama subuh, bahaya. Udah dia jadi imamnya zuhur sama asar aja, karena kan nggak bersuara. Iya, paham ya? Yang pengen jadi imam, baca Fatihahnya masih ragu-ragu, imamnya zuhur sama asar. Nah, kalau udah yakin Fatihahnya bagus, imamnya boleh silakan maghrib, isya sama subuh. Masjid bagus, baca Fatihahnya salah, kayak gitu. Iya, nanti dibilang yang ngajar siapa di sono. Yang ditanyain yang ngajar gitu.
Apa kagak diajarin gitu. Nah, paham ya? Nah, jadi itu karena yang wajib itu baca Fatihah itu kan wajib. Kalau baca Fatihahnya salah, salah masalahnya. Ya gitu. Jangan mentang-mentang, wah saya kan anak yang wakafin masjid, saya udah jadi imam, nggak bisa. Wakafin itu kan ke Allah, udah bukan miliknya lagi. Nah, dia bisa negor kalau pengurusan masjid atau tidak pengurusan masjid atau pelaksanaan masjid salah, dia boleh negor. Kan watawassobil haqi, watawassobil sabri, saling menegur. Jangan mentang-mentang pewakaf tanah kemudian maunya jadi imam. Kayak gitu, nggak bisa bacaan. Kalau dia pantas bacaan Fatihahnya betul, nggak masalah. Tapi kalau baca Fatihahnya salah, jangan cari yang orang baca Fatihahnya benar, khususnya imam maghrib, isya dan subuh. Kayak gitu. Kalau seandainya imam salah baca Fatihahnya, bisa ditegur. Atau imam lupa, bisa tegur. Nanti ada tuh tata caranya. Apakah dia harus pakai sujud sahwi atau tidak sujud sahwi? Sujud sahwi ada di tahiyat setelah tahiyat terakhir. Baik, nanti kita akan ketemu di akhir pas masalah sujud sahwi. Kemudian pelaksanaan dalam berjamaah, si makmum tidak boleh melebihi daripada kaki depannya imam. Jadi kalau sekiranya imam di sini, makmum di sini boleh-boleh aja. Jadi kalau ini imam, makmum segini boleh, sampai ke sana boleh. Yang penting posisi kakinya si imam harus lebih maju daripada kakinya si makmum. Jangan si makmum melebihi daripada imam. Itu satu yang pertama. Jadi kalau sekiranya si imam di sini, boleh aja makmum di sini nih. Sini makmum di sini, nggak harus di belakangnya, sambil di belakang. Jadi boleh begini, dibikin deret segini, kemudian baru di belakang. Kemudian bisa dikatakan berjamaah jika jarak si imam sama si makmum tidak terlalu jauh dan dia bisa mendengar dan tahu gerak-gerik daripada imam. Sekarang udah pakai speaker suara ya. Pokoknya seorang imam tuh suaranya itu kudu kenceng ketika merintahin Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah, supaya si makmum dengar. Jaraknya kayak gimana? Kalau masih wilayah dalam satu ini, masih wilayah masjid, ini namanya masjid. Ini masjid yang kan ada batasnya, ini namanya masjid. Yang di wilayah itu bukan masjid, namanya serambi masjid. Ke atas 100 tingkat masjid, mau bikin tingkat ke bawah juga namanya masjid. Nah, selama si makmum bisa tahu gerak-gerik si imam dari suara maupun atau dia melihat, maka jamaahnya sah. Jamaahnya sah. Baik dikasih lowong kayak gini maupun dikasihkan ada gambar. Kalau di masih wilayah satu masjid. Maksudnya masjidnya begini, atas atau ke bawah. Nah, tapi kalau sudah di luar masjid, ya, yang namanya berjamaah itu posisinya di depan atau ke samping nyambung lewat samping atau nyambung lewat belakang. Nah, kalau ada di luar masjid itu ada tata caranya, tidak boleh ada penghalang yang kelihatan maupun penghalang yang tidak kelihatan. Penghalang di luar masjid, kalau di sini nggak apa-apa, ini kan masih dalam masjid. Dikasih kotak di sini nggak ada masalah karena ini masih dalam masjid. Ya. Tapi kalau sudah di luar masjid, ini di kaca ini di luar masjid, maka dia harus bersambung melihat dan mendengar. Maka posisinya nyambung itu ke belakang, ya, dari samping maupun ke belakang. Jadi kalau ibaratnya
Di luar sini tidak boleh terhalang. Dia mendengar dan melihat tidak boleh terhalang dengan satir atau dengan sesuatu atau dengan tabir yang baik berupa kaca maupun tembok maupun kain. Kalau di luar masjid, maka kalau jamaah di situ harus dibuka. Yang di sini harus dibuka supaya nyambung ke sana. Berarti kan nyambung, di akhir itu kan nyambung kan. Kalau dia nyambungnya dari sana, maka yang di tembok di sini nih, yang ketutup di sini, jamaah yang depan sini dia tidak sah berjamaahnya, dapat pahalanya sholatnya sendirian, tidak berjamaah, walaupun niatnya berjamaah. Atau dia sholat di situ tuh di samping sini nih. Dia sholat, iya contoh di situ nggak ada kolam dia sholat di sini, walaupun dia ada kaca. Tapi dia tidak nyambung karena apa? Ada satir, ada penghalang. Oke. Di sana juga dibuka. Jadi ke sana dia sah, kalau mulai dari situnya dibuka ke sana sah, kalau itu dibuka juga sah. Oh, jangan dipikir karena dia AC, jamaah membludak, ditutup. Biasanya itu sekarang masjid-masjid sekarang karena AC ditutup kacanya, kasihan orang yang sholat di luar. Tapi kan kelihatan, tapi ada satir. Satir itu artinya penutup. Ya salah. Ya salah. Karena kalau di rumah tuh saya mau mana aja, masjid mana aja, nggak usah sebut nama masjidnya, cara bangun masjidnya salah. Ya. Oke. Jadi kita nggak ngomong satu masjid, dua masjid, semua masjid. Ini tata cara berjamaah masjid, mau musola. Mau bukan masjid, mau bukan musola. Contoh sholat di lapangan gitu, itu sama. Kalau di lapangan nggak ada masalah. Nah, seandainya itu dibuka, di sini dibuka, maka dia nyambung ke sana. Dibuka di sini cukup, di sana nggak dibuka nggak ada masalah, karena nyambung dari sini kan ke belakang sama, terus ke belakang. Nah, seandainya seorang imam di sini, kemudian di situ dibuka, batas masjid di sini. Maka jarak paling jauh dia boleh berjamaah ini kosong, ya. Selama dia tahu gerak-gerik imam dan dia dengar suara imam, maka jarak paling jauh adalah sekitar 300 ziro atau sekitar 144 meter. 144 meter seandainya, selama dia bisa melihat dan bisa mendengar dan tidak ada penghalang. Dalam Syafi'iyah, ingat ini mazhab Imam Syafi'i, tidak ada penghalang. Selama tidak ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang, satu aja, di sini ketutup penghalang, di sini penghalang, maka bermasalah dalam berjamaahnya, maka dia sholatnya sendirian. Kalau sholat 5 waktu masih aman, sholat Idul Fitri, Idul Adha masih aman. Yang masalah kalau sholat Jumat, karena sholat Jumat itu hukumnya berjamaah wajib, berjamaah nggak bisa sendirian. Nah, jangan makanya kalau pas giliran dapat ketemu masjid lagi sholat Jumat kayak gitu, kacanya, pintunya dibuka, kita buka supaya yang lain ikut dapat pahala berjamaah. Baik, itu yang terpenting dalam sholat berjamaah. Jadi kalau kita praktek gitu, di sini imam, di situ makmum sampai situ. Nah di situ dibuka kacanya, kemudian nyambung sampai sana, 1 orang 2 orang cukup. Nah yang di belakang kan bisa ngelihat, nyambung dari belakang di situ, nyambung dari samping sebelah sana, ketutup di sini nggak ada masalah. Kalau ini ditutup itu dibuka, maka yang sebelah sininya tidak dapat pahala berjamaah, fadilah berjamaah. Yang di sebelah sana sampai ke belakang dia dapat pahala berjamaah. Nah, seandainya itu terbuka, kemudian sholat di samping situ, kemudian dia sholat di samping di jalanan, maka sah sholat yang di pinggir jalan atau yang di jalan ketika itu. Kalau di situ dibuka, terus sampai bawah. Dari situ terus sampai ke pojok sono
sampai pos di pojok sana terus sampai tetap dapat pahala berjamaah selama dia ngelihat dari dari makmum tersebut paling jauh 144 meter. Paham ya? Nah, jadi kayak gitu. Jadi nanti lain kali nih di sini nih kalau pas giliran sholat berjamaah khususnya kalau lagi tarawih ya kalau lagi penuh kayak gini, nah yang di depan di sini ditutup, ini pintu dibuka. Pintu di sini dibuka cukup, itu ditutup nggak ada masalah. Karena ini nyambung terus ke belakang, yang di situ nanti nyambung dari samping. Itulah namanya tata sholat berjamaah. Dan si makmum buat jaga-jaga, yang di belakang imam itu diusahakan orang yang sudah bisa jadi imam. Kalau imam lagi uzur, imam pas lagi ruku atau pas lagi sujud batal, kentut. Ya. Atau dia batal, maka imam berdiri, kemudian yang di depan tarik suruh maju. Majunya cukup dia maju sedikit aja. Maju sedikit aja, setengah langkah cukup. Yang penting dia itu maju sebagai imam melebihi daripada makmum kakinya. Dan niatnya berubah. Yang tadinya makmuman, niat berubah, niat menjadi imam. Paham ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya nanti kita akan masuk sholat jamaah qashar, kemudian sholat Jumat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqil Fatihah bi sirril Fatihah wa bi mu'jzatil Fatihah wa bihaqil manzil 'ala suratil Fatihah nabiyina habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa akhlaqan kariman rafi'ah. Allahumma nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukral 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mohon ridha dan ikhlas. Jangan lupa habis saya sini ada maulid di Masjid Al-Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.